Dia marah-marah sama saya, harus ada. Pokoknya harus dibayar hari itu juga, nggak ada toleransinya. Pernah juga ada kejadian, itu petugas digebukin sama suaminya. Cari uang nggak bisa, barang yang di rumah udah habis. Ya jadi jalan satu-satunya itu minjem. Sering gitu, ditagih malah dalam hati ya, maunya pinjem doang tapi bayar nggak mau. Jauh sebelum pinjaman online atau pinjol merajalela, masyarakat telah mengenal transaksi utang piutang tanpa syarat yang rumit lewat jasa yang satu ini, bank keliling. Disebut dengan berbagai julukan, dari bank pelecit di Jawa Tengah, bank emok di Jawa Barat, pemberi pinjaman akan berkeliling kampung, rumah ke rumah, untuk menawarkan sekaligus menagih pinjaman. Setahu aku sih bank keliling itu orang yang suka muter-muter gitu di desa. Terus tuh cairnya lebih cepat daripada bank rekening online gitu. Bank keliling itu biasa ada di desa-desa. Dia tuh kayak peminjaman utang, tapi dari si rekening yang keliling-keliling ini dari satu rumah ke rumah lainnya sih. Ya, secara umum bank keliling adalah jasa peminjaman uang secara informal yang banyak menyasar kalangan bawah karena tidak dibutuhkan syarat yang terlalu rumit. Tak memiliki badan hukum yang jelas dan juga tak diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, bank keliling biasanya memiliki modal sendiri untuk dipinjamkan ke para pengguna jasanya. Tetapi meski terlihat sangat membantu, kisah tentang bank keliling tak selalu berujung manis. Beberapa kasus kekerasan terjadi di berbagai daerah yang melibatkan penagih dan pengguna jasa bank keliling. Korban penganiayaan yang dilakukan oleh pegawai bank keliling. Hal serupa nyaris dialami Meliana yang akrab disapa Meli. Setelah mengalami PHK ketika pandemi Covid, Meli berinisiatif untuk meminjam uang lantaran ingin membuka usaha sendiri. Saat itu ia meminjam sebesar 5 juta rupiah hanya bermodalkan fotokopi identitas dan surat perjanjian. Dari nilai kesepakatan, Meli menerima 4,5 juta setelah terpotong biaya jaminan. Untuk lunasinya, Meli wajib membayar Rp125.000 setiap minggu sampai 50 kali atau dalam jangka waktu setahun. Jika dihitung, bunga pinjaman bank keliling adalah 2,5% per bulan. Mirip dengan rata-rata plafon pinjaman online lainnya. Sayangnya, sebelum utang yang terlunasi, perkembangan usaha Meli menurun. Setorannya pun mulai terganggu. Saya punya barang di rumah sedikit-sedikit, ya saya jualin buat setoran. Ya makin kesini ya terus makin nipis, makin gak bisa bayar gitu. Sedangkan barang di rumah juga kan udah dijual-jualin. Ya barang-barang elektronik aja yang sekiranya bisa dijual lagi. Nah yang beli tuh ya tetangga-tetangga saya. Udah nggak ada barang-barang udah jualin. Kondisi itu sempat membuat renggang hubungan Meli dengan suaminya. Nyaris setiap hari, pasangan ini harus berhadapan dengan penagih yang mulai mengeluarkan kata-kata yang keras. Dia marah-marah sama saya, harus ada. Pokoknya harus dibayar hari itu juga, nggak ada toleransinya. Cumanya ya, saya nggak punya, mau gimana gitu. Ya akhirnya ngomong aja. Ngomong baik-baik, nggak ada. Ya makin kesini dia makin ngerti. Akhirnya, Meli pun kembali terjerumus di lubang yang sama. Dia memutuskan meminjam di bank keliling yang berbeda. Ya karena udah bingung kan, udah mentok, cari uang nggak bisa, barang yang di rumah udah habis. Ya jadi jalan satu-satunya itu minjem. Tapi keputusan itu pun tak membuat Meli bisa lepas dari hutangnya. Bahkan Meli semakin tertekan dan sempat memutuskan kabur ketika para penagih datang. Meli bahkan sempat bersembunyi dalam kandang sampai penagih tersebut meninggalkan rumahnya.
waktu itu ya karena emang di rumah udah nggak ada apa-apa kan. Terus saya juga nggak punya buat setorannya. Ya siangnya kan waktu setoran, ya saya jemput dulu. Saya jemput di mana aja, mau di sawah, mau di makam gitu kan. Yang penting gak ketahuan aja gitu, nggak ketemu. Teteh. Bahkan suatu kali, Meli juga harus pasrah ketika handphone satu-satunya dia serahkan sebagai jaminan sebelum dia membayar angsuran. Waktu itu handphone ya, handphone kan lumayan ya, itu pernah dijadiin jaminan gitu. Nah, tuh HP aja di sini. Ya. Di sisi lain, menjadi bank keliling juga tak kalah susah. Setidaknya itu yang dituturkan Sartika, salah satu ketua kelompok bank keliling di kawasan Ciseeng Bogor ini, mengaku menjalani profesi ini selama 4 tahun. Sartika tak jarang mendapatkan omelan dari mereka yang berhutang. Gitu, ditagih malah galakan dia, malah suaminya mikut-mikut gitu. Ikut ngomel, kalau nggak ada mau diapain gitu. Karena juga ada kejadian itu petugas digebukin sama suaminya sampai ke pihak yang berwajib, ada juga. Maunya pinjem doang tapi bayar nggak mau. Lu jangan juga aja ya. Sartika sendiri mendapat suntikan modal dari beberapa orang untuk kemudian ia pinjamkan kepada nasabah. Sistem itulah yang membuat dia sebenarnya hanya bekerja sebagai petugas dan bukan pemilik modal yang mendapat keuntungan besar. Makasih ya Teh. Sartika juga menyebut bahwa dia sudah berhadapan dengan ratusan karakter dari nasabah yang berusaha menghindar dari kewajibannya. Meski begitu, Sartika tetap harus mencari cara agar bisa menerima setoran hutang tersebut. Tetika bilangin kalau ini saya nggak ada uangnya, bilangin saya pulang kampung gitu. Bilangin emak saya ke rumah sakit, banyak bilang saya bohong gitu. Ya gimana lagi, saya kesian. Ya misalkan dia mau bayar nggak ada uang, dia buat bayar lagi. Jual perabotan gitu, dia buat bayar lagi gitu. Karena kan mungkin dia dituntut juga ya buat bayar gitu. Semacam apa aja dijual, baju pun dijual sama dia gitu. Jika ditilik dari catatan sejarah, memang tidak ada yang bisa memastikan sejak kapan bank keliling ini muncul. Hanya saja Mike Rini selaku pengamat keuangan menyebut, fenomena ini muncul karena syarat meminjam di bank terbilang rumit, terutama untuk mereka dengan pekerjaan informal yang tak mengenal gaji bulanan. Berdasarkan kontraktualnya adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan kekeluargaan. Jadi biasanya dilaksanakan di kalangan orang-orang yang saling mengenal, ya. Itu terutama bagi orang yang biasanya bertempat tinggal di pelosok, di daerah-daerah yang dia tidak punya akses kepada pinjaman dari lembaga keuangan yang formal atau resmi seperti bank misalnya. Meski bank keliling punya sisi kemudahannya, tak berarti unggul dari sistem pinjaman lain. Tak adanya sistem yang mengatur bank keliling membuat para penyedia jasa pun terkesan memiliki kuasa tersendiri atas nasabahnya. Akibatnya pertama, masalah biaya untuk pengenaan bunga pinjaman, suka-suka. Kemudian juga peraturan mengenai kalau terjadi keterlambatan pembayaran, ya, peraturan mengenai penalti, ya. Jadi ada banyak biaya-biaya lain di luar biaya pinjaman yang tidak diatur, yang bisa jadi muncul sewaktu-waktu. Nah, risikonya itu yang nantinya akan melukai si peminjam atau calon peminjam, dan itu memang perlu dipahami oleh si calon peminjam, ya, mengenai risiko minjam di bank keliling ini. Mengherankan jika di berbagai tempat, kehadiran bank keliling justru ditolak mentah-mentah. Mika menyebut, pemerintah seharusnya bisa hadir ke masyarakat untuk mengatur keberadaan bank keliling ini.
Mungkin dari pemerintah melalui OJK langsung bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya, ke organisasi-organisasi kemasyarakatan di wilayah, di desa, ke kelurahan, ke kecamatan, dan dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat masyarakat menjadi lebih bijak dalam meminjam.